Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Ajeng Fitriani dengan NIM 2008 1030 1116 dari kelas Analisis Keuangan A, Program Studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis ROA dan ROE pada perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk. ROA merupakan imbal hasil atau tingkat pengembalian laba atas total aset yang tertera di dalam neraca perusahaan. ROA ini biasanya merupakan ukuran kinerja manajemen tingkat atas karena melihat bagaimana manajemen dapat memanfaatkan aset ini menjadi laba perusahaan. Sementara untuk ROE merupakan imbal hasil atau tingkat pengembalian laba atas total ekuitas yang menjadi ukuran kinerja perusahaan sekaligus pemegang saham. Bagi pemegang saham yang menginvestasikan dananya di perusahaan sebagai tambahan ekuitas, ROE ini juga menjadi tolak ukur seberapa besar ia akan mendapatkan imbalan atas modal yang diinvestasikan. Berikut ini merupakan data Return on Asset atau ROA yang dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dari data tersebut diperoleh sebuah grafik di mana pada tahun 2016 ROA perusahaan sebesar 16,24%, lalu tahun 2017 ROA perusahaan sebesar 16,44%, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 0,20%. ROA perusahaan lalu mengalami penurunan sebesar 3,36% dari tahun 2017 ke tahun 2018. Seperti yang terlihat pada gambar, periode selanjutnya juga mengalami penurunan sebesar 0,61% dan 0,47% hingga ke tahun 2020. Yang selanjutnya merupakan data dari ROE pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dari data tersebut diperoleh sebuah grafik di mana pada tahun 2016 perusahaan memiliki ROE sebesar 27,64%. Lalu tahun 2017 ROE perusahaan sebesar 29,16%, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 1,52%. ROE perusahaan lalu mengalami penurunan sebesar 6,16% dari tahun 2017 sampai 2018. Seperti yang terlihat pada gambar, periode selanjutnya mengalami peningkatan sebesar 0,53% dan 0,97%. Hal ini menunjukkan ROE pada PT Telkom Indonesia Tbk mengalami penurunan sekali dan nilainya terpaut jauh. Menurut Kasmir tahun 2008 menyatakan bahwa nilai standar rasio ROA yang baik yaitu sebesar 30%, sedangkan nilai standar rasio yang baik pada ROE yaitu sebesar 40%. Dapat disimpulkan bahwa pada PT Telkom Indonesia Tbk pada periode 2016 sampai dengan 2020 ROA dan ROE-nya berada di kategori yang kurang baik karena ROA dan ROE pada PT Telkom Indonesia ini menurun dan berada di bawah rata-rata standar industri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.